Bismillah, kita mulai dengan pasangannya isim maksur, isim mangkus. Iqra, siapa sekarang? Abdul ya? Fadal. الثاني المنكوس وأحوال إعرابه. القاعدة المنكوس هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسورة ما قبلها تقدر الضمة والكسرة على آخره في حالتي الرفع والجر. أما النسب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر. Baik, saya koreksi dulu kitabnya di sini. Dia adalah definisinya dulu disebut. Ini definisinya ya. Kalau yang tadi isim maksur, kata benda, mu'rab, berakhiran alif lazimah, sekarang berakhiran apa? Ya, Ya, lazim. lazimah. Selalu dibarengi dengan ya di akhirannya. Maksurah, kira-kira tepat nggak itu? Seharusnya gimana? Bukan maksurah. Ini salah. Harusnya gimana kira-kira? Coba tebak. Itu cuma salah huruf. Bacanya mirip nanti. Harusnya gimana? Maksurun harusnya. Apa maksurun? Yang dikasrohkan. Maksurun ma qablaha. Jadi, definisi dari isim mangkus adalah sebelum ya akhirnya, sebelum ya lazimah harus ada kasroh pada huruf sebelumnya. Paham ya? Contoh, al-qadhi. Ini saya tulis ya. Contohnya, al-qadhi. Mana ya lazimahnya? Ini ya. Ini ya lazimah. Oke, ya yang ada di akhir selalu membarengi, nggak bisa dipisahkan misalnya ya, kecuali kondisi ketika nggak ada alif lam. Terus, kalau kita lihat akhirannya pakai kasroh. Sebelum akhir ada kasroh. Ini yang dimaksud dengan definisinya. Ini namanya maksurun ma qabla al-ya al-lazimah. Makanya di situ salah. Maksurah. Apa maksurah? Lawang tadi baru belajar isim maksur ya. Salah. Salahnya lumayan fatal ini. Maksurun ma qablaha. Antum koreksi bukunya sudah? Dikoreksi ya bukunya ya. Maksurun ma qablaha. Bisa dicek di kitab-kitab nahu. Ini definisinya. Bukan yang kayak gitu. Lanjut. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhirih. Dhammah dan kasrohnya muqaddaroh. Tapi fathahnya zahirah. Ingat, ketika dia rofa atau jar, pakai dhammah muqaddaroh dan kasroh muqaddaroh. Kalau nasab, pakai fathah zahirah. Jadi dia, gimana? Nanti kita jelaskan setelah membacanya. Terus ada koreksi dulu dari bacaan fi halatayir raf'i. Ini ya, harusnya gini ya. Belum koreksi itu? Fi halatayir raf'i. Itu yang benar. Dalam dua kondisi. Rofa dan jar. Oke. Lebih jelasnya tentang cara i'rabnya setelah kita praktekkan baru saya jelaskan lebih rincinya. Coba Iqra sekarang, al-mabhath siapa sekarang? أنا في Sadiq, na'am. إعراب الاسم المنقوص المرفوع بالضمة المقدرة. عدل Ya. عدل القاضي. عدل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Mm-mm. القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال. Salah. Kemarin kita bukan as-thiqal. Gimana kemarin cara bacanya? As-thiqal, tidak panjang qafnya. As-thiqal. Apa artinya thiqal? Berat, ya. Berat untuk diucapkan. Bukan ta'adzur. Nah, ini yang membedakan ya lazimah dengan alif lazimah. Kalau alif apa tadi yang mencegah dia dari tampak? يعذر At-ta'adzur. Tidak bisa berharokat. Kalau ya bisa nggak berharokat? Ya bisa. Kalau alif nggak bisa ya, alif maksurah itu nggak bisa berharokat. Mau antum taruh dimanapun dia nggak bisa berharokat. Alif maksurah. Tapi kalau ya bisa nggak berharokat? Bisa ya. Anda pernah baca kata ya atau yi atau yu. Karena ya bisa berharokat. Tetapi ketika Anda ucapkan ini pada ya yang berakhiran, yang ada di akhir dan sebelumnya kasroh atau disebut dengan isim mangkus, maka sulit. Coba Anda ucapkan al-qadiyu. Berat.
Bukan ta'adzur. Bukan ta'adzur, tapi berat. Ats-tsiqal. Itulah kenapa di sini dia muqaddarah. Paham kira-kira ya, insyaallah ya? Wadih? Yang dihafalkan yang mana? Ini, Ada. yang saya harokat, yang saya kasih garis, ini yang perlu dihafalkan. Ini ya, semuanya ini yang dihafalkan. Cara i'rabnya kayak gitu. Terus apa lagi nih yang perlu dibahas? Sudah kayaknya, jelas. Adalal qadi, sang hakim apa? Artinya berbuat adil. Sang hakim, al-qadi hakim berbuat adil. Lanjut. Mabhath Uthman, tafadhal. في إعراب الاسم المنقوص المنصوب بالفتحة يكره الناس الباغي يكره فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Oke, stop sebentar. Kira-kira kalau diartikan apa barusan contohnya ini? Orang-orang yakrahu apa? Membenci al-baghiyah. Apa kira-kira? Pelaku dosa kayaknya ini ya. Pelaku dosa atau mungkin kriminal. Intinya gitu. Hal yang buruk. Pelaku hal yang kurang baik. Biasanya soalnya al-baghiyah itu diartikan berzina ya. Biasanya kalau imra'ah baghiyah itu artinya pezina, perempuan pezina. Di surat Maryam kayaknya ada. Hah? Surat Maryam kayaknya ada nih kaitan dengan kata. Terus lanjut an-nasu. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الباغية مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. Ya, kalau di Al-Qur'an di surat Maryam itu seingat saya yang makanat ummuki baghiyah. Ibumu Maryam dulunya tidaklah orang yang buruk, bukan pezina. Punya Maryam ya. Istrinya Imran. Baik. Kalau kita lihat di sini apa bedanya? Di sini adalah tidak pakai muqaddarah. Pakai apa? Alamah zahirah. Ini ya. Saya garis bawahi. Alamat nasabnya zahirah. Kenapa? Karena tidak ada thiqal. Antum bilang al-baghiyah enggak sulit. Beda dengan al-baghiyu, berat. Paham ya? Jadi kalau dia nasab, fathahnya tidak muqaddarah tapi tampak zahirah. Jelas? Berikutnya lanjut Mas Abdu. Abhath. في إعراب الاسم المنقوص المجرور بالكسرة المقدرة نظرت إلى الجاني نظرت فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك lagi-lagi بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. Apa artinya nazartu ilal jani? Saya telah melihat apa jani di sini? Jinayah, apa jinayah? Tindak kriminal ya, berarti pelaku kriminal. Lanjut, ila. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Al-jani ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-ya'i man'a min duhuriha as-siqal. Ya itu salah ketik. Lalu ya as-siqal itu. Salah, kayaknya yang mengetik kebiasaan salah ya. Sejak belajar salah akhirnya ngikut terus sampai. Biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sejak dari belajar salah, itu keapalnya yang salah ya. Ilal jani tidak bilang ilal janiyi. Karena berat. Ilal janiyi. Berat ya. Itulah yang dimaksud dari materi kita. Yang dihafalkan yang mana? Yang ini nih. Ini yang dihafalkan. Baik. Sekarang kita bandingkan antara nasab, rofa' dan jar. Coba kita tulis di sini ya. Ja'a alqa
Apa ini? Muqaddarah atau zahirah? Muqaddarah atau zahirah? Ja'al qadi. Muqaddarah atau zahirah? Muqaddarah. Muqaddarah. Baik. Ra'aitu. Gimana bacanya? Al-qadi atau al-qadiyah? Al-Qadiyah. Apa dia? Tandanya muqaddarah atau zahirah? Zahirah. Zahirah, nasab. Rafa nasab, kalau jar gimana? Marartu bil qadi atau qadi? Bil qadi. Berarti dia pakai apa? Muqaddarah. Jadi yang ini muqaddarah, yang ini zahirah, yang ini muqaddarah. Urutannya atas rafa, tengah nasab, bawah jar. Jelas ya? Jadi diingat dari contohnya. Ja'al qadi ra'aitul qadiya marartu bil qadi. Tapi ada tambih di bawah. Tuh, mana tambihnya? Ingat saya ada tambih ya. Ada peringatan kayaknya. Di mana tambihnya? Ada kelewat ya, kita nggak baca ya. Jadi ada tambih, saya lupa di mana tambihnya. Oh, nggak disebutkan. Tanwin bukan ya. Jadi sebenarnya harusnya dijelaskan di sini tambih. Apa tambihnya? Jadi teman-teman sekalian ya, yang mangkus dan maksur itu ada kekhususan ketika nggak pakai alif lam. Contohnya, al-fata. Ini kalau pakai alif lam ya, ini apa? Maksur atau mangkus? Maksur atau mangkus? Maksur. Kalau nggak pakai alif lam bacanya gimana? Fatan. Pakai tanwin seperti ini. Dihafalkan contohnya aja. Al-fata, fatan. Oke? Ja'a fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Baik. Kalau misalnya isim mangkus, gimana? Al-qadi tadi ya. Ketika nggak ada alif lamnya, dibaca gimana? Ada yang tahu? Qadin. Hilang ya-nya diganti dengan kasroh tanwin begitu. Qadin. Kecuali kalau nasab. Kalau nasab gimana? Kan tadi nampak. Qadiyan. Ini kalau nasab. Wes, hafalkan contohnya aja ya. Al-fata, fatan, al-qadi. Qadin dan qadiyan. Kalau jar sama qadin juga. Kalau rofa, qadin juga. Kalau nasab, qadiyan. Nanti tinggal dikiaskan semua isim maksur dan mangkus, tinggal ditirukan yang ini. Tinggal ditiru. Oke? Kira-kira bisa dipahami? Al-fata, fatan, al-qadi. Qadin, qadiyan. Selesai. Itu seharusnya dikasih ditambih di bawah karena orang takutnya salah ketika nggak ada alif lam, berbeda cara i'rabnya ya. Baik, entah ya ada rinciannya maksudnya, walaupun mirip cara i'rabnya atau sama. Kita lanjut ke yang berikutnya ya.